Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya mendapatkan servisan yang sedang trouble, yang kemarin saya jelaskan yang saya buatkan video di video sebelumnya ya. TV Cina kerusakan di bagian playback ya. Nah, untuk sekarang kerusakannya di bagian suara dan gambarnya juga bergaris-garis buku menurut dari keterangan pemilik ya. Oke, kita berangkat dulu dari rumah ya. Oke, saya mampir dulu di counter ingin membeli timah ya, karena timah saya juga habis, lagi kosong. Jadi kalau tidak ada timah saya tidak bisa servis ya. Di sini counter juga jual timah ya. Untung aja di sini jual timah, jadi dekat dari rumah ya, daripada kita turun ke kota jadi jauh ya, memakan waktu lama ya. Tema iya. Oh, jalannya rusak, telur. Oke, di sini saya sudah sampai di lokasi ya.
tempat yang kemarin saya sudah review yang ini. Jadi TV ini sudah saya servis kemarin di video sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini kerusakannya beda ya, timbul masalah lain ya. Oke, nanti kita cek di sini. Kita nyalakan untuk televisinya, kita tes. Ntar kita taruh dulu ini. Oke. Nah, menjedor. Menjedor dan apa? Enggak munyin kamu itu. Dot. Jam gitu kan. Saya tanah dot di mana. Oh. Lah, mungkin masang. Oh, jedor dan sini cetatan sini. Cet. Sini kah? Cetat sini kan? Cetat. Iya, saya dia. Lah, dia. Oh. Cet ini. Mungkin mungkin. Pemilik. No. Udah setrum. Nyetrum. Mungkin biar pecah paling tan. Iya. Ya bener. Iya deh. Suaranya sobung ya. Mungkin orang ini biasa langsung keluar ke perbed biasa. Oh, ada nak bareng. Oh. Sampai keluar jeli aja tak ada suara. Oh, oke. Jadi untuk televisi ini kerusakannya garis suara bisu, gak ada suaranya. Jadi untuk televisinya nih garis-garisnya. Oke, kita matikan, kita tes, kita bongkar dulu untuk televisinya. Oke, untuk televisinya sudah saya bongkar ya. Nah, di sini kita lepas untuk bautnya di sini. Tuh, kita lepas ya. Jadi untuk kendalanya di sekarang beda ya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu kerusakannya di playback ya. Nah, sekarang ada dua kerusakan, yaitu gambarnya blank, garis-garis ya, bergaris buku maksudnya, bukan blank. Lalu yang kedua untuk suaranya bisu, suaranya nggak ada. Jadi kita lepas dulu ini seperti ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Cobung. Hutan. Nah, di sini benar yang saya bilang tadi, yaitu kerusakannya ada di elko 250 volt. Nah, ini dia letaknya di sini ya. Kalau TV Cina seperti ini, benar dugaan saya, ini dia. Nah, ini kembung. Nah, itu elkonya kembung ya teman-teman nih. Kalian perhatikan di sini tuh, untuk ukurannya 250 volt tuh. Ntar itu dia. Nah, ini sudah pasti ini yang rusak. Dan untuk suaranya itu dari sini ya, ada di depan. Ini dia. Tuh, ini di sini. Entah apa speaker yang mati, apa memang dari audionya tidak muncul ya. Tapi kalau kita lihat tadi pertama kita nyalakan, tuh speakernya masih ada jeduk gitu ya.
ada bunyi. Jadi kita langsung proses. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di sini saya melakukan pengecekan tegangan di bagian B+. Ini penting ya untuk tegangan B+. Nah, untuk tegangan B+ ini tegangan normalnya 110 115 itu mentok ya. Nah, di sini untuk cara pengecekannya, untuk air fuse itu saya lepas teman-teman ya. Sudah saya lepas, saya sedot untuk timahnya agar tidak terhubung ke flyback. Biar apa? Untuk flyback ini biar tidak nyembur ya. Untuk pinnya pin nomor 4 ya. Dan untuk Elco 160 itu tegangan 115 nya. Oke, di sini kita cek tegangannya ada berapa. Kita colokkan, kita nyalakan. Nah, di sini ketemu tegangannya ternyata over ya. Dia mencapai 150. Dia melebihi tegangan normalnya. Nah, di sini penyebab Elco 250 kembung atau gambarnya bergaris buku, yaitu penyebabnya ada di Elco 250, dan Elco 250 bisa kembung yaitu disebabkan tegangannya over seperti itu. Nah, biasanya untuk kerusakan seperti ini ada di bagian R100K dan 150K dan 47K ya, 4K7 ya, 47K. Nah, di sini setelah saya cek untuk resistornya semuanya masih bagus ya. Dan di sini saya mengecek trim pot itu masih bagus juga. Nah, ternyata untuk dugaan saya salah, dan sekarang saya akan pindah di bagian auto coupler ya, IC PC817 ya. Nah, itu sudah saya lepas ini untuk IC PC817 nya. Dan untuk auto coupler ini rusak teman-teman ya. Ternyata dia bocor atau short di bagian pin 1 ke pin 2 ya. Yang ada titik itu pin 1, yang sebelah kiri pin 2 ya. Nah, di sini saya ingin mengecek, mengukur di bagian auto coupler ya. Auto coupler maksudnya di bagian sini. Kalau TV Cina itu ya di dekat transistor, di bagian umpan balik ya. Ini di bagian transistor C1815 dan A1015. Nah, di bagian itu. Nah, untuk resistor ini aman ya, dan juga entry port ini juga aman, masih bagus. Dan ternyata untuk kerusakannya di bagian auto couplernya short ya. Dan untuk trim portnya saya akan pasang kembali ya nanti ya. Dan di sini saya ingin mengetes dan mengukur di pin 1 ke pin 2. Nah, bentar, agak susah teman-teman karena di sini saya memegang kamera. Nah, di sini akan saya tes ya memakai AVO analog agar ketahuan ya. Nah, di sini saya akan tes. Nah, itu dia, bentar, goyang-goyang karena untuk komponennya kecil ya. Jadi dia loncat-loncat ya kalau saat kita ukur. Bentar. Nah, itu dia mentok ya teman-teman ya. Dia short. Jadi kalau kita balik ya seperti ini, kita ukur juga, seharusnya tidak jalan untuk jarumnya ya, itu kelihatan sudah short. Nah, berarti untuk auto coupler ini short pin 1 ke pin 2 ya. Nah, di sini akan saya cari untuk penggantinya. Ini dia untuk penggantinya sudah ada ya. Ini nomor serinya sama,
Jadi saya langsung saja pasang ya. Ini copotan dari mesin yang lain ya. Saya lupa untuk mesin apa, yang penting ini sudah bagus, sudah normal. Yang penting saya ambilnya yang masih normal. Jadi kita pasang langsung ke mesin di tempat yang asal tadi yang pertama kita lepas ya. Oke, setelah kita pasang untuk IC autocouplernya, lalu kita pasang juga untuk trim potnya. Jadi setelah semua sudah terpasang, kita ukur lagi, kita tes lagi untuk tegangan bed plusnya. Nah seperti ini ya, saya memakai ampermeter digital, dan untuk TV-nya kita nyalakan ya. Nah ini dia, untuk tegangannya sudah normal 114, itu sudah maksimal teman-teman. Nah di sini kita mengecek di bagian elko 250 karena tadi masih over, jadi saya tidak bisa mengukur tegangan di bagian elko 250 yang ini. Ini untuk elko 250 nya belum saya lepas ya. Nah kenapa untuk elko 250 nya itu belum saya lepas, karena saya ingin mencontohkan tegangannya teman-teman. Yang asalnya tegangannya 185, itu ada 114 volt. Nah itu tandanya untuk elko 250 nya itu kembung ya, atau kering juga bisa. Nah kalian kalau menemui TV bergaris-garis buku, kalian tinggal ganti aja untuk elko 250 ini ya, yang saya tunjukkan, dan yang ini sudah saya ganti. Nah ini dia untuk elko yang rusak tadi sudah saya lepas, dan ini saya buang ya. Dan sekarang kita cek untuk tegangan bed plusnya lagi, lalu kita cek di tegangan 185 nya. Nah ini dia, untuk tegangannya normal semua. Untuk tegangan yang 200 ya, yang 185 nya dia tadi 114, sekarang naik 195, itu sudah normal, jangan khawatir, dia memang segitu untuk tegangannya. Nah sekarang lanjut kita menuju ke suaranya yang bisu. Nah kalian lepas untuk transistor C1815 itu dilepas saja teman-teman ya, di dekat IC suara di sini. Ini dia untuk transistornya C1815, dicopot saja ya, tidak usah diganti. Nanti untuk suaranya normal lagi. Oke, coba kita tes. Nah sekarang kita nyalakan untuk televisinya, coba kita lihat di layar dan dengarkan suaranya. Nah seperti itu, dari awalnya dia bisu, sekarang sudah normal ya. Jadi gambarnya yang bergaris-garis buku, dia sudah jernih. Nah seperti itu. Jadi kerusakannya hanya di bagian autocoupler short pin 1 pin 2 ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.